Mari teman-teman, saat ini kita mempersiapkan hati kita hening sejenak. Kita buka dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat siang, ya Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Betapa kami bersyukur kepadamu untuk segala kasih, rahmat, dan kesempatan yang boleh kau berikan pada saat ini untuk bersama-sama mengadakan pertemuan sel online ini. Pada saat ini, kami ingin mempersembahkan segala pujian, penyembahan, dan memuliakan nama Engkau yang begitu kudus. Ya Allah Roh Kudus, biarlah pada saat ini rahmat-Mu tercurah atas diri kami, biarlah kuasa-Mu menerangi diri kami, menjiwai kami, dan mengurapi kami, sehingga kami dimampukan untuk memuji, memuliakan, dan menyembah Tuhan Yesus yang begitu tinggi. Ya Allah Roh Kudus, inilah diri kami, pimpinlah kami, jiwailah kami. Mari bersama kita nyanyikan Roh Kudus hadir di sini. Kita rasakan Roh Kudus hadir di setiap hati kita pada siang hari ini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau hadir di sini. Roh Kudus, kau mengasihiku. Kaulah pemiluku, penolongku, diutus Bapa-Ku. Buka hati untuk Roh Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah hati. Buka hati kami Tuhan, buka hati untuk Roh Tuhan. Buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah hati. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah tinggi. Oleh karena Allah Roh Kudus telah menjiwai diri kita, mari pada saat ini kita mau bersorak bagi Tuhan kita. Bersama-sama kita meninggikan Tuhan Allah kita. Kita nyanyikan Allah itu baik. Oke, kita mau memuji Tuhan bersama-sama. Ya, Allah itu baik. Kita bisa nyanyi bersama-sama. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan,
menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasanya, ajaiblah kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaib kuasa, ajaib kuasa dalam namanya. Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Sungguh Allah itu baik dan Allah kita itu begitu luar biasa. Kita percaya bahwa Ialah gunung batu dan keselamatan kita. Oleh karena itu, kita mau semakin memuji Dia, bersama kita nyanyikan Hatiku Percaya. Ya, kita akan semakin memuji Allah lagi. Kita nyatakan bahwa hati kita sungguh percaya padanya. Tuhanlah kekuatan dan mazmur, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah berharap dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi kita akan puji dia, Tuhanlah kekuatan dan mazmur, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu, hanya padamu hatiku percaya. Kaulah kebenaran, kaulah kebenaran dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kita tepuk tangan sama-sama. Ku mau selalu bersyukur, ku mau selalu bersyukur. Sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu, setiamu tak pergi dariku. Yeay.
Setelah kita memuji-muji Tuhan, pada saat ini kita mau menenangkan kembali hati dan pikiran kita. Kita rasakan kehadirannya saat ini dalam hati kita masing-masing. Kita buka hati kita pada saat ini, menyerahkan segala apa dari kita seutuhnya, segala perkara dan persoalan, maupun segala kelemahan kita. Mungkin seringkali kita lupa akan kehadirannya di tengah kesibukan kita masing-masing. Mungkin juga kita seringkali mengandalkan kekuatan kita. Dan juga mungkin seringkali kita jatuh kembali ke dalam dosa yang sama. Seringkali kita menyakiti hati Yesus dengan segala perbuatan kita. Marilah pada saat ini kita bersama-sama merenungkan dalam hati kita masing-masing. Kita mau datang kepadanya, membawa segalanya padanya. Biarlah pada saat ini Ia yang menyelidiki setiap hati kita masing-masing, sebab tidak ada yang tersembunyi daripadanya. Kita hening sejenak, kita nyatakan segala kesalahan-kesalahan kita dalam hati kita masing-masing. Mari kita hening sejenak. Amin. Marilah bersama kita lambungkan sebuah lagu sebagai doa dan ungkapan penyesalan kita. Kita nyanyikan Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku
Tuhanku yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Ya Tuhan Yesus, sungguh begitu baik dan indahnya kasih-Mu. Engkaulah yang senantiasa menopang dan mengasihi kami yang seringkali menyakiti Engkau. Rahmat-Mu yang begitu besar tercurah atas kami, sehingga kami selalu dimampukan untuk kembali kepada-Mu. Biarlah kasih-Mu pada saat ini diam dan tinggal di hati kami, agar kami kembali dimampukan untuk memuliakan Engkau yang begitu baik dan maha besar. Mari bersama kita nyanyikan Bapa Engkau sungguh baik. Kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih. Bapa, ku berterima kasih. Berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasihan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Ku naikkan syukurku, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasihan rahmat-Mu selalu baru, dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu Tuhan, besar setia-Mu di sepanjang hidupku.
Ya Yesus, kami bersyukur atas segala kasih dan rahmat-Mu yang begitu besar dan tak ada habis-habisnya bagi kami, yang juga menyertai dan melingkupi kami pada saat ini. Ya Yesus, kami yang begitu kagum akan Engkau dan rindu untuk masuk ke dalam hadirat-Mu lebih lagi. Dengan kerinduan ini ya Yesus, kami mau semakin meninggikan Engkau. Kami mau menyatakan kerinduan kami ini. Marilah pada saat ini kita kembali mengarahkan hati kita kepadanya. Kita mau masuk ke dalam hadiratnya lebih lagi, meninggikan Ia lebih lagi. Bersama kita nyanyikan Ku Kagum Akan Engkau. Jatuh dimengerti lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh jatuh dimengerti lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan
Terima kasih ya Yesus atas jamaan kasih-Mu yang begitu nyata yang melingkupi kami pada saat ini. Pada saat ini kami ingin menyerahkan sesi kami berikutnya kepadamu. Biarlah Engkau yang mengurapi teman kami Anita yang akan membawakan pengarahan selanjutnya. Kiranya Engkau meneranginya dengan kuat kuasa-Mu, dengan Roh Kudus-Mu. Biar apa yang disampaikan olehnya menjadi penyambung lidah bagi-Mu. Dan juga terangilah setiap akal budi dan pikiran kami, dan singkirkanlah segala penghalang-penghalang dalam diri kami, sehingga kami dapat mendengarkan pengarahan berikutnya dengan baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Oke, selamat sore teman-teman. Sore. Sebentar. Oke, tema kita hari ini menjadi imam, nabi, dan raja. Nah, sebenarnya apa sih menjadi imam, nabi, dan raja gitu? Kadang kita berpikir yang jadi pastor ya udah mereka jadi imam gitu. Mereka juga menjadi nabi mungkin gitu. Nah, terus kalau yang menjadi raja ya cuman Tuhan Yesus kan raja gitu. Kita nih istilahnya ya orang awam lah gitu. Nah, tapi ternyata saat kita memutuskan untuk menerima diri dibaptis, itu tuh status kita tuh berubah. Bukan lagi menjadi orang awam yang biasa-biasa aja, bukan lagi yang ya udah yang penting gue udah dibaptis, gue anak Tuhan. Betul jadi anak Tuhan, tapi bukan sebatas itu doang. Justru ketika kita menyandang title sebagai anak Tuhan, di situ kita memperoleh satu martabat yang baru, yaitu disatukan dengan Kristus. Kristus itu apa? Yaitu gereja dan Allah sendiri. Dengan memperoleh martabat baru itu, kita yang tadi menjadi anak Allah, yaitu kita disatukan dengan Kristus, Putra Allah sendiri. Kita menjadi golongan orang-orang pewaris tahta kerajaan surga, pewaris kerajaan surga. Kemudian dengan menjadi anak Allah berarti kita juga disatukan dengan gereja. Kita menjadi anggota gereja, yaitu tubuh Kristus sendiri. Nah,
Itu semua terjadi karena kita diurai oleh Roh Kudus. Jadi yang tadi kalau kita mau menjadi pewaris tahta kerajaan surga, kita mau benar-benar masuk surga, dalam perjalanan hidup kita ini kita sudah dibekali sesuatu sama Allah Bapa, yaitu kita diurapi oleh Roh Kudus. Kita dijadikan kenisah rohani. Maksudnya Allah hadir secara rohani dalam diri kita. Nah, karena itu semua, jadi kita mendapat tugas dan wewenang baru. Jadi istilahnya dibaptis, terus kita jadi pewaris tahta kerajaan surga, kita mau masuk surga, kita jadi anak Allah. Untuk mendapatkan itu semua, ya kita harus mau dong dapat tugas dan wewenang baru. Jadi bukan mau enak-enaknya aja, tapi kita juga mau susah-susahnya. Nah, dapat tugas dan wewenang baru itu, tugas dan wewenangnya apa? Yaitu kita diberi tugas untuk menjadi imam, nabi, dan raja dalam kehidupan kita. Imam, nabi, dan raja. Sebenarnya tugas sebagai imam, nabi, dan raja ini pernah dijalankan oleh siapa? Oleh Yesus sendiri. Jadi waktu Yesus menjadi manusia, di saat itu Yesus juga berkomitmen seperti kita bahwa dia mau menjadi seorang imam, seorang nabi, dan seorang raja di dalam dunia ini. Maksudnya seperti apa? Oke, kita bahas satu-satu. Menjadi seorang imam. Mungkin teman-teman, aku mau tanya dulu. Kalau misalkan kita datang ke pastor, itu pada saat kapan? Wah, berat pengajarannya kata Ko Yordan. Berat mungkin badanku kok. Ayo teman-teman, mungkin Elisa yang sering nih ada apa-apa pasti langsung, lu konsultasi ke Romo ini, lu konsultasi ke Pater ini, Elisa langsung kayak gitu biasanya. Nah, kalau misalkan kayak gitu, berarti ketika kita datang ke seorang imam atau pastor, itu kan pasti di saat kita lagi gundah gulana kan ya. Di saat kita lagi butuh konseling mungkin, kita lagi butuh curhat, masukan-masukan, seperti itu. Kita lagi galau lah. Nah, sama seperti itu juga. Halo Civivi, baru join. Aku lanjut. Sama seperti tugas imam pada umumnya, tugas kita sebagai imam pun seperti itu. Imam itu kan seorang bapak ya di gereja, pastor. Makanya kita biasa panggilnya pastor. Pastor itu kan dari kata pater itu bapak gitu kan ya. Nah, jadi sebagai seorang imam, kita tuh diminta untuk menjadi pemimpin yang mengayomi, memberikan teladan, memberikan solusi di tengah kegundahan. Nah, konkretnya tugas imam tuh apa sih yang bisa kita jalankan sebagai awam? Nah, kita tuh bertugas untuk mendoakan orang lain. Jadi, kalau teman-teman biasanya kita ada buket doa tuh, itu sebagai salah satu bukti nyata bahwa kita menjalankan tugas kita sebagai seorang imam. Kita mendoakan orang lain. Kita rela berkorban untuk membawa beban dan keluh kesah dunia, teman-teman kita di dalam doa pribadi kita. Supaya apa? Supaya orang-orang yang kita doakan menerima rahmat dan menemukan kasih karunia, sehingga mereka mendapat pertolongan tepat pada waktunya. Oke, kemudian tugas kita selanjutnya sebagai seorang imam adalah kita mempersembahkan diri kita. Kan kalau imam gitu ya teman-teman, mereka mungkin selibat, mereka meninggalkan keluarganya untuk misi, menyebarkan kasih Tuhan gitu kan. Karena itu kenapa mereka mempersembahkan diri mereka. Nah, kita pun seperti itu, tapi ya kita nggak ekstrim. Contoh mempersembahkan diri kita yaitu di seluruh aktivitas kita membawa Tuhan. Kita menjadikan itu sebagai suatu persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepada Allah. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, tugas kita sebagai imam itu adalah berbuat baik secara konkret. Kenapa dibilang berbuat baik secara konkret? Kadang-kadang gini nih, kita cuma ngomong gini, misalkan ada teman curhat gitu ya, terus kita bilang, iya nanti kita doain lu bareng-bareng, kita bilang gitu. Tapi pada saat kita doa, kita lupa buat doain dia. Gitu.
Nah, berbuat baik secara konkret kurang lebih kayak gitu. Kita harus benar-benar doain dia. Udah gitu misalkan kita lihat nih ada pengemis lah di jalan belum makan gitu ya. Ya kita kasih dia misalkan makanan yang kayak gitu. Berbuat baik secara konkret seperti itu. Kalau dilihat dari Ibrani 13 ayat 16, dikatakan gini, dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Gitu. Nah, itu tugas kita sebagai seorang imam. Cukup mudah ya teman-teman ya. Kalau secara teorinya cukup mudah, tapi secara pelaksananya pasti sulit. Oke, di sini dikatakan juga bahwa imam itu adalah mempersembahkan seluruh hidupnya kepada Allah dengan menghayati seluruh hidupnya itu di dalam roh. Jadi jangan lupa, dalam kita menjalani yang tadi, waktu kita doain orang, waktu kita berbuat baik secara konkret, itu kita selalu mohon pimpinan Roh Kudus supaya lebih mudah gitu menjalaninya. Kemudian yang kedua, tugas kita sebagai seorang nabi. Nabi itu apa sih? Menerima Injil bagi dirinya dan mewartakannya bagi orang lain. Gampang banget ya. Jadi konkretnya tugas sebagai seorang nabi itu adalah mengenali kehendak Allah. Mengenali kehendak Allah gimana caranya? Ya dengan kita mengetahui firman-Nya, kita membaca sabda Allah dalam kitab suci. Kemudian yang kedua, tugas sebagai nabi itu mengajar dan menegur dengan firman Allah. Yang ketiga, memberitakan firman Kristus. Kemudian yang keempat, mempertanggungjawabkan firman Kristus. Jadi intinya adalah di sini kalau sebagai seorang nabi, pertama kita harus baca kitab suci. Kita harus paham dulu sebelum kita mau mewartakan. Kemudian yang kedua, kita wartakan. Jadi setelah kita baca, kita paham, kita wartakan. Itu adalah tugas seorang nabi. Cuman mewartakannya bukan harus selalu, misalnya kita ketemu orang baru gitu ya. Misalkan aku baru kenal pertama sama Sam. Terus aku bilang, Sam lu tau gak Tuhan Yesus tuh baik tau, Tuhan Yesus tuh gini. Nggak kayak gitu juga. Tapi kita mewartakannya itu dengan keseharian kita, dengan kehidupan kita sehari-hari. Contohnya, misalkan mewartakannya gitu, kan Tuhan Yesus itu kan selalu mengajarkan 3. Iman, harapan, kasih. Betul ya? Nah, dari sisi harapan misalkan, ada teman-teman yang lagi galau, yang lagi gundah gulana, kita menjalankan tuh tugas kita sebagai seorang imam, kita mendengarkan kegelisahannya. Sebagai seorang nabi, kita wartakan di situ, kita bilang, oh lu harus tetap berpengharapan pada Yesus, karena hanya Yesuslah yang selalu menolong kita, yang kayak gitu-gitu. Konkretnya kita doakan mereka. Kemudian kalau dari sisi kasih, misalkan kita mewartakan kasih Tuhan, dengan cara gimana? Dengan cara diri kita sendiri harus menjadi kasih itu sendiri. Kita diharapkan untuk tidak menebarkan kebencian, kita tidak menebarkan duka cita gitu kan ya, tapi kita menjadi kasih itu sendiri, sehingga nantinya ketika orang melihat kita dari jauh gitu ya, orang tuh udah langsung gini, wah enak ya gue deket-deket si Elisa, soalnya Elisa itu kayaknya kalau gue deket dia kayaknya adem gitu, kayaknya dia penuh cinta kasih gitu, gue jadi tenang kalau deket si Elisa kayak gitu. Karena kenapa? Karena dalam hidupnya Elisa, dia mewartakan kasih Tuhan melalui perbuatannya gitu. Kemudian tugas kita yang ketiga sebagai raja, wah keren banget ya kalau dipikir-pikir, jadi raja itu ya enak banget lah, gue bisa tinggal merintah. Malaikat, lu kasih gue, malaikat lu tolong jagain itu ya, mama gue lagi mau ke pasar, lu tolong jagain dalam perjalanan. Wah kan enak banget ya tinggal merintah kalau sebagai raja. Tapi nggak kayak gitu. Seorang raja itu tanggung jawabnya pasti sangat berat. Nah, dia harus menjaga kerajaannya supaya tetap baik gitu kan kalau seorang raja. Nah, kerajaan surga itu musuhnya siapa sih? Musuhnya yang kerajaan iblis, kerajaan setan ya kan? Sehingga tugas kita sebagai seorang raja adalah mengalahkan kerajaan setan dan ikut menegakkan kerajaan Allah. Di sini dibilang, raja itu adalah seseorang yang memegang kekuasaan tertinggi dalam sebuah kerajaan atau kelompok tertentu. Karena memiliki kekuasaan yang tertinggi, maka seorang raja dapat membuat kebijakan-kebijakan yang dianggap baik dan benar,
demi kebaikan orang banyak. Jabatan ini benar-benar hanya diberikan pada orang-orang tertentu yang sekiranya mampu dan memiliki kemampuan untuk menjalankan amanah di atas. Jadi menjadi raja itu bukan main-main, teman-teman. Jangan senang dulu kalau disuruh mendapat tugas menjadi seorang raja. Berat menjadi raja itu. Konkretnya apa tugas sebagai raja? Ada 3 di radio kita. Yang pertama, memiliki otoritas untuk menasehati berdasarkan kebenaran firman Allah. Oke. Kemudian yang kedua, memiliki otoritas untuk melakukan semua yang Yesus lakukan. Yang ketiga, memiliki otoritas untuk mengelola segala hal. Oke, kita bahas satu-satu. Kalau otoritas untuk menasihati berdasarkan kebenaran firman Allah, itu nyambung dengan tadi tugas kita sebagai seorang imam dan nabi. Aku nggak akan bahas lebih detail, karena tadi sudah. Yang kedua, otoritas untuk melakukan semua yang Yesus lakukan. Apa sih yang sudah Yesus lakukan? Menyembuhkan orang sakit. Kita punya otoritas nyembuhin orang sakit. Tapi nggak semua dari kita memiliki gift itu, kan ya? Terus gimana caranya ngikutin yang Yesus lakuin? Coba teman-teman lihat lebih dalam lagi. Apa sih yang udah Yesus lakuin? Ekstrimnya adalah Yesus rela disalib untuk menebus dosa kita. Nah itu yang harus kita lakukan. Kita rela gitu. Kita rela untuk mengalami penderitaan demi orang lain. Itu kan yang Yesus lakuin kan? Itu adalah bentuk kasih Yesus kepada kita. Nah itu pula yang perlu kita lakukan ketika kita mengemban tugas menjadi seorang raja. Seperti itu. Kemudian yang ketiga, otoritas untuk mengelola segala hal. Apa sih segala hal itu? Ada waktu, mengelola waktu, mengelola pekerjaan kita, mengelola semua yang Tuhan sudah berikan kepada kita, seperti talenta, mengelola keluarga, mengelola hidup kita sendiri. Mungkin kita pernah ya ada di masa-masa terpuruk dalam hidup kita, di mana kita merasa benci mungkin sama diri sendiri, atau merasa benci dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Kenapa sih gue kok lahir di hidup yang kayak begini? Kenapa sih teman-teman gue kayaknya lebih happy? Kenapa sih gue dapat pekerjaan yang kayak gini? Itu harus kita kelola. Menjadi seorang raja itu harus kuat gitu loh. Allah sudah percayakan semua itu kepada kita dengan takaran yang berbeda bagi masing-masing pribadi. Sehingga kita harus benar-benar bisa mengelola itu menjadi sesuatu yang baik. Walaupun saat ini kita melihat itu buruk, walaupun keadaannya memang buruk, kita harus kelola sehingga menjadi baik. Kenapa? Karena nantinya kita harus mempertanggungjawabkan itu semua kepada Allah. Kita harus bertanggungjawabkan hidup kita kepada Allah gitu. Tuhan bilang, Anita, gue kasih lu pekerjaan menjadi seorang tukang potong kebun, tukang potong kebun gitu ya. Ya udah, si Anita ini harus mengerjakannya dengan baik, harus mengelola kebun itu supaya indah, banyak tumbuhan, banyak bunga-bunga. Sehingga nantinya ketika Tuhan Allah datang lagi, Tuhan Allah lihat, oh kebunnya indah ya, udah banyak bunga, banyak kupu-kupunya, karena sudah dikelola sama si Anita. Tapi kalau si Anitanya males-malesan, nggak mau kerjain, si Anita cuma bilang, ya elah, gue dikasih kebun kecil begini, gimana gue kelolanya, misalkan kayak gitu ya. Terus nggak dikerjain, akhirnya pada gugur tanaman-tanamannya, gersang kebunnya. Terus waktu Tuhan Allah balik, lihat, ya elah nih kebun gue dulu perasaan ada hijau-hijaunya, kenapa sekarang kuning-kuning semua ya, udah pada gugur gitu kan. Berarti kan di situ pertanggungjawaban kita kan buruk gitu kan di mata Tuhan Allah. Jadi kayak gitu teman-teman, kurang lebih sebenarnya tugas kita sebagai imam, nabi, dan raja ini sebenarnya saling bersinergi, dan intinya adalah mengarah kepada kemenangan kerajaan surga dari pertempuran dengan kerajaan iblis, seperti itu. Nah, kita harus ingatlah akan rahmat pembaptisan yang telah kita terima, berupa panggilan luhur untuk ikut serta dalam perutusan Tuhan Yesus
sebagai nabi, imam, dan raja. Baik kita sebagai seorang anak, seorang pelajar, pekerja, dan lain-lain. Kita bisa melakukan perutusan ini dengan penjelasan-penjelasan yang tadi. Allah telah memberikan firman-Nya dan Roh Kudus-Nya kepada kita. Berbahagialah kita yang sadar dan terbuka. Allah sendiri yang menjadi kekuatan dan penolong bagi kita untuk melakukan perutusan ini. Itu. Oke, teman-teman. Jadi kesimpulannya, kita memang sudah tahu dari dulu mengenai poin-poin dari tugas perutusan ini, tapi mungkin kita baru tahu atau baru sadar bahwa ini tuh tugas perutusan sebagai imam, nabi, dan raja ya. Kalau dulu kita merasa diri kurang percaya diri, dulu kita merasa kayaknya pengetahuan gue kurang, kayaknya gue takut dianggap jago. Tapi karena sekarang kita sudah tahu bahwa ini tuh tugas, bukannya secara sukarela kita mau lakukan, tapi ini tuh tugas. Kalau tugas tuh berarti wajib. Nah, oleh karena itu, mari kita mohon pimpinan Roh Kudus supaya ketika perasaan minta itu datang, kita diteguhkan lagi, kita dikuatkan, dan akhirnya kita bisa menjalankan tugas perutusan ini dengan baik. Oke, thank you teman-teman. Mari sekarang kita berdoa. Mari kita kembali menenangkan setiap hati dan pikiran kita masing-masing. Kita mengarahkan kembali kepada Tuhan kita. Terima kasih ya Yesus atas segala waktu maupun fasilitas yang telah Kau sediakan bagi kami saat ini, sehingga pertemuan sel ini berjalan dengan baik dan lancar. Biarlah Roh Kudus-Mu selalu menerangi setiap hati kami masing-masing, sehingga kami dapat dibawa pada persatuan denganmu, dan juga rahmat-Mu bertumbuh dalam hati kami masing-masing, sehingga kami dapat mengerti kehendak-Mu dan menjalankan segala tugas perutusan-Mu dalam diri kami masing-masing. Terima kasih ya Yesus. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari pada saat ini kita bersama-sama, kita mau mendoakan doa untuk keselamatan dunia, lalu doa penyerahan KTM. Oke, mari bersama-sama kita mendoakan bersama. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami dan atas nama saudara-saudara kami mau mengakui dengan rendah hati bahwa kami telah banyak berdosa di hadapan-Mu. Bahkan dunia kami telah menghujat Engkau dengan berbagai macam cara dan telah menghina Engkau dengan membuang semua hukum-Mu dan menggantikannya dengan hukum manusiawi belaka yang bersandar pada kesombongan dan hawa nafsu. Karena itu, Engkau telah memperingatkan kami dengan membiarkan wabah coronavirus yang telah menyebar ke seluruh dunia, supaya kami bertobat dan diselamatkan. Allah yang Maha Rahim dan Maha Baik, kami menyesal atas segala dosa yang diperbuat orang terhadap-Mu. Ampunilah dosa-dosa kami dan selamatkanlah kami dari api neraka. Kami tahu ya Allah yang Maha Rahim, bahwa Engkau tidak menghendaki kebinasaan orang-orang fasik, tetapi supaya mereka bertobat dan hidup. Karena itu, demi kerahiman-Mu yang tidak terbatas, ampunilah segala dosa dan berikanlah kepada kami rahmat pertobatan yang sejati, supaya kami membuang semua dosa dan hidup sesuai dengan firman-Mu sendiri. Demi kerahiman-Mu yang tidak terbatas, singkirkanlah segala coronavirus, supaya kami boleh hidup dengan tentram. Demi Kristus Tuhan kami. Amin.
Mari bersama kita mendoakan doa penyerahan. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Bapa, Putra, dan Roh Kudus, kami bersyukur dan berterima kasih atas segala kasih dan rahmat yang telah kami peroleh hingga saat ini. Pada sore hari ini, kami menyerahkan Bapak pendiri dan seluruh anggota komunitas, para suster putri Karmel, para frater CSE, dan saudara-saudari dari komunitas Tritunggal Maha Kudus, beserta segala rencana kerja kami ke dalam penyelenggaraanmu. Kami serahkan diri kami seutuhnya kepadamu. Bentuklah, ubahlah, pakailah kami sesuai dengan kehendak-Mu. Bimbinglah kami agar kami senantiasa sadar untuk hidup di hadirat-Mu. Siang malam berjaga-jaga dalam doa dan merenungkan hukum-Mu. Berkatilah kami agar kami dapat menghayati semangat dan cara hidup yang telah Kau nyatakan melalui Bapa pendiri kami, serta melaksanakan cita persaudaraan yang tulus ikhlas dalam kehidupan sehari-hari. Pakailah kami sebagai saluran cinta kasih-Mu kepada sesama, serta alat-Mu yang peka dan rela guna terlaksananya kehendak dan rencana keselamatan-Mu di dunia ini. Penuhilah hati kami dengan cinta dan kuasa-Mu, agar kami terbuka terhadap karya dan bimbingan Roh Kudus. Mohonkanlah bagi kami ya Santa Maria Bunda Allah, kesucian, kemurnian, dan karunia-karunia Roh Kudus dalam hidup dan pelayanan kami. Lindungilah kami dalam naungan sekulir suci dan mantap ibuan, serta hati-Mu yang tersuci, agar saat godaan dunia datang dan begitu memikat, kami tetap teguh dan setia dalam jalan putra-Mu. Lindungilah dan tolonglah kami, ya Malaikat Agung Santo Mikael, dalam pertempuran melawan kekejian dan tipu daya iblis. Usirlah kembali ke dalam neraka iblis beserta dengan seluruh bala tentara roh jahatnya yang berkeliaran di dunia untuk membinasakan jiwa-jiwa. Biarlah Tuhan mengambil semua kekuasaan yang merugikan kami, sehingga hidup kami menjadi pujian bagi kemuliaan Allah kini dan selama-lamanya. Mari kita mempersatukan seluruh doa kita dengan doa diajarkan Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. All for Jesus. Thank you teman-teman semuanya. Thank you Thank you. Cinesti. Terima kasih. Teman-teman, Ya, oke. gimana? Teman-teman, minggu depan tema Fakar Radio kita itu tentang kelemah lembutan. Jadi kita diajak untuk belajar dalam masalah-masalah yang kita hadapi, bahkan waktu kita berhadapan dengan orang-orang yang mungkin bikin kita gemes gitu ya, yang bikin kita kesel, tapi kita diharapkan untuk tetap bersikap lemah lembut kepada mereka. Nah, gimana caranya kita belajar minggu depan bareng-bareng ya. Oke. See you minggu depan, See you, teman-teman. teman-teman. Thank you. Thank you. Thank you.